kita. Kemudian coba nanti dibuka langkah 17. Kemudian ada mukadimah, ada kepribadian, ada tadi disebut kita, ada kemudian pedoman hidup Islami. Lalu terakhir itu kan ada pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua. Lalu di Makassar ada negara Pancasila Darul Akhdi Wasyahadah. Bahkan tahun 2002 ada dakwah kultural. Di Bali di Bengkulu ada risalah pencerahan. Kalau ingin memahami pemikiran Muhammadiyah atau ideologi Muhammadiyah dalam perspektif pemikiran yang khas, baca semuanya. Tapi ada lags. Bahkan di kalangan sebagian kita, saya juga masih terus harus belajar. Merasa sudah mapan jadi pimpinan, sudah merasa paham karena dulu pernah di Darul Arkom, Baitul Arkom, bahkan pernah mungkin di Ortom, tetapi tidak membaca pemikiran-pemikiran itu secara komprehensif. Akibatnya apa? Yang muncul pandangan pribadi juga. Yang paling sederhana coba, nanti Pak Yatman mungkin bisa sering mengambil contoh yang ada di wilayah kepribadian. Luar biasa loh itu, pemikiran kepribadian Muhammadiyah itu berisi 10 poin. Itu yang kita sebut kalau kita sekarang berkembang dalam pemikiran Islam wasatiyah. Nah, kepribadian Muhammadiyah itu merupakan wujud dari karakter Muhammadiyah yang wasatiyah, yang tengahan. Tengahan dalam memandang dunia dan akhirat, tengahan dalam memandang politik, ekonomi, budaya, tengahan dalam bersikap. Kita ini jangankan dalam kehidupan muamalah duniawiyah, di matan kan disebut bahwa pandangan keislaman kita itu mengenai akidah, ibadah, akhlak dan muamalah duniawiyah. Jangankan dalam muamalah duniawiyah, dalam prinsip akidah, ibadah saja itu kan ada dimensi rukhsah, ada dimensi fleksibilitas. Yashiru wala tu'ashir gitu kan. Itu dalam prinsip ibadah saja kan ada prinsip itu. La dororo wala diroro. Jangan berbuat sesuatu yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Nah, prinsip-prinsip tawasud ini menjadi bagian dari karakter Muhammadiyah. Bahkan di poin terakhir itu kan, poin ke-10, Muhammadiyah itu dalam melakukan kritik terhadap sistem pun itu harus dengan bijaksana. Bijaksana itu tidak berarti lemah loh. Tegas, dan itu juga amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi dengan argumen yang kuat, tidak harus dengan kata-kata yang sifatnya itu menghantam personal, gitu ya, apalagi dengan aura kebencian dan ketidaksukaan, tetap dengan kalimat-kalimat yang memang hikmah, mau'idhah, wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, itu kepribadian Muhammadiyah. Tapi kan yang sering muncul kecenderungan orang per orang. Akibat kecenderungan orang per orang, lalu justru yang berada dalam prinsip kepribadian dianggap lemah, dianggap menjual prinsip. Padahal itu soal cara. Latar belakang kenapa kepribadian itu dirumuskan kan sudah jelas. Saat itu Muhammadiyah ada di Masyumi, ada positifnya, tetapi juga ada negatifnya. Apa? Akibat dari Masyumi itu urusan-urusan dakwah di masyarakat, urusan amal usaha terbengkalai. Kemudian kecenderungan lainnya, para pimpinan aktivis Muhammadiyah ngelola organisasi itu seperti ngelola partai politik. Nah, gitu.
Nah, ini sudah mulai masuk ke kita sebenarnya secara substansi. Tapi di kepribadian itu, maka dirumuskanlah kepribadian agar nanti para pimpinan, kader, dan anggota Muhammadiyah di dalam bermuhammadiyah itu mengikuti prinsip tawasudnya kepribadian Muhammadiyah. Siapa yang merumuskan? Para pimpinan Muhammadiyah yang aktif di Masumi. Jadi jangan dianggap bahwa yang merumuskan itu mereka yang anti politik. Justru mereka yang pernah pengalaman di situ. Kenapa? Mereka tahu A, B, C sampai Z-nya berpolitik. Sampai Masumi dibubarkan. Jadi jangan ada yang punya anggapan itu bentuk dari trauma politik. Tidak. Justru mereka arif memahami karena Muhammadiyah ini bukan partai politik, iramanya harus tetap irama kepribadian. Nah, ada wilayah-wilayah. Nah, kita bagaimana masuk ke prinsip-prinsip tadi, nanti kita masuk terakhir di soal kita. Juga prinsip-prinsip berbangsa bernegara. Bapak Ibu sekalian, ketika kita merumuskan negara Pancasila Darul Ahdi wa Syahadah, tahu enggak? Rujukannya apa? Poin 5 matan keyakinan. Coba nanti baca, saya biar tidak keliru ya. Kita bisa ambil satu contoh saja untuk mengingatkan kita semua bagaimana prinsip itu juga begitu kuat itu di Muhammadiyah dan ini menjadi landasan atau dasar kita. Saya bacakan ya, biar kita ingat semua. Poin 5 MKCH itu, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air, yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia, yang berdasar pada Pancasila dan UUD 45, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dasarnya kuat pada MKCH sehingga ada kesinambungan pemikiran di masa lalu, ini tahun 69 dengan tahun 2015. Nah, kita melakukan penegasan itu. Nah, kenapa itu diambil? Agar, nah ini, orang Muhammadiyah, kader Muhammadiyah, itu tidak lagi berpikir tentang bentuk negara. Ada yang ingin khilafah Islamiyah di Indonesia, misalkan. Ada yang mungkin nanti jangan-jangan saking sekulernya dan terpengaruh oleh komunisme itu punya cita-cita mendirikan negara komunis misalkan. Atau karena liberalnya atau sekulernya menjadikan Indonesia sebagai negara sekular seperti negara-negara barat. 3 ideologi ini sama tidak sesuai dengan Pancasila dan pandangan ideologi Muhammadiyah. Wah, kalau gitu tidak Islami. Kita sebut di situ Pancasila itu sudah Darul Ahdi wa Syahadah. Dan Pancasila itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan kata lain, sebenarnya negara kita yang dasarnya Pancasila itu bisa dikonstruksi sebagai ijtihad politik para tokoh Islam tentang negara Islami, tentang Darussalam. Maka kita sebut sebagai Darul Ahdi. Karena itu tidak perlu lagi kita nanti susah-susah berpikir tentang negara kekhalifahan, negara komunis, atau negara sekuler yang justru bertentangan dengan apa yang ada di Indonesia. Kan negara Islam itu tidak dilarang. Tidak dilarang kalau di tempat lain. Pakistan pakai negara Islam, tapi di Indonesia sudah ada negara Pancasila. Gitu loh pemahamannya itu. Jadi kalau ada ingin bentuk negara kekhalifahan Islam di daerah Pasifik
yang masih kosong misalkan. Itu monggo saja dan itu tidak dilarang. Tapi jangankan di Indonesia, di Saudi Arabia yang sudah negara Islam, itu negara kekhalifahan yang diusul oleh satu kelompok tertentu itu sudah bertentangan, maka hampir di setiap negara Islam, gerakan seperti ini disebut gerakan yang ilegal. Nah, ilegalnya itu bukan karena tidak sejalan dengan bentuk fikih siasa Islam, tetapi menerapkan dengan model itu di satu negara yang sudah berijtihad secara islami bahwa itu juga merupakan negara Islam. Jadi negara Islam itu tidak tunggal, itu poinnya. Tapi bermacam-macam sesuai dengan ijtihad politik setiap umat muslim di satu negara. Wah, negara bangsa, negara kerajaan Saudi itu tidak sejalan dengan prinsip kekhalifahan Islam yang alamiah. Itu kan menurut pendapat dia. Tidak ada baik dari Nabi maupun dalam kesepakatan umat Islam untuk satu bentuk negara yang tidak ada negara bangsa. Jadi di situ, agar apa? Agar kader Muhammadiyah ini yang muda-muda itu tidak kebawa-bawa pengaruh gitu. Maka nanti, saya sarankan ini poin penting. Kalau ada yang belajar politik, entah itu pemikiran sekuler atau pemikiran tokoh-tokoh dulu kayak Al-Afghani, Maududi, Al-Banna, kemudian Qutb, hati-hati, semuanya harus dengan kritis karena itu di masanya dan dalam satu konteks tertentu. Belum tentu pas untuk di Indonesia. Dan itu berlaku sebagai bentuk ijtihad politik Islam di seluruh dunia. Jadi tokoh-tokoh Islam Indonesia pun sudah berijtihad politik bahwa negara Indonesia itu prinsipnya Pancasila sejalan dengan Islam dan Muhammadiyah punya pandangan Darul Ahdi wa Syahadah. Wah, gimana kalau realitasnya di Indonesia itu banyak problem ekonomi politik nggak sejalan. Kalau mencari problem, perbandingannya dengan problem yang sama di tempat lain. Problem di Indonesia dengan di Pakistan, dengan di Malaysia, dengan di Saudi, dengan di Mesir, nanti ketemu juga. Urusan politik, urusan ekonomi, urusan budaya itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Pakistan yang negara Islam saja setiap pergantian kekuasaan berakhir dengan pembunuhan presidennya. Apakah itu dikehendaki oleh Islam? Apakah itu dikehendaki oleh musyawarah Islam? Nah, itu jadi kalau membandingkan masalah di Indonesia, bandingkan dengan masalah di tempat lain. Jangan begini. Membandingkan masalah di Indonesia dengan keunggulan di negara Islam lain, lalu kesimpulannya apa? Yang salah adalah prinsip negaranya. Ya kalau kayak gitu perbandingannya kalau dalam teori metodologi kan tidak apple to apple kan, tidak selaras dan tidak ada koherensi di dalam berpikir keilmuan. Negatif dengan positif kalau dibandingkan hasil akhirnya ya yang positif makin hebat, yang negatif makin negatif. Jadi ini. Nah, bagaimana cara memperbaiki negara? Ya tentu itu komitmen kita bersama. Nah, yang terakhir, bagaimana kita tadi dengan 5 pertanyaan. 1, apa itu kita? Kita adalah prinsip dan strategi perjuangan Muhammadiyah dalam menghadapi politik. Politik itu bagian dari kehidupan. Berarti urusan muamalah duniawiyah. Nah, ini. Karena urusan muamalah duniawiyah, ingat, jangan disamakan dengan urusan akidah. Jangan disamakan dengan urusan ibadah. Apa prinsip muamalah duniawiyah itu? Al-ibahah. Semuanya boleh, kecuali nanti yang dilarang. Berbeda dengan prinsip ibadah. Semuanya dilarang kecuali yang dibolehkan. Nah, orang Muhammadiyah, maaf itu
referensi kaidah usuliyahnya kurang berkembang, sehingga memahami pemikiran-pemikirannya sendiri itu juga dengan kacamata kuda yang linier. Lalu ada kesimpulan kalau gitu Muhammadiyah ini banci, sekuler, tidak memasukkan prinsip politik di dalam dirinya. Karena apa lebih memilih sebagai ormas keagamaan, dakwah, dan tidak berpolitik? Tidak. Muhammadiyah memandang politik bagian dari Islam, tapi itu urusan muamalah, maka boleh kita berijtihad. Berijtihadnya apa? Membagi dua urusan politik pada dua ranah. Satu, politik kebangsaan kenegaraan yang bersifat general umum, di situ Muhammadiyah masuk dengan memainkan peran seperti kelompok kepentingan, berkomunikasi, lobby, kemudian juga dengan opini dan lain sebagainya sesuai dengan prinsip dan cara Muhammadiyah. Tapi yang kedua, urusan politik yang menyangkut power struggle, perjuangan kekuasaan, itu hanya bisa dilakukan oleh partai politik. Nah, ini soal diversifikasi saja, soal pembagian kerja dan pembagian tugas. Jadi Muhammadiyah tidak di anti politik. Dan itu modern di dalam sistem politik manapun, lebih-lebih di negara maju, urusan perjuangan kekuasaan itu urusan partai politik. Bahkan di Amerika itu dipersempit hanya dua partai kan, Republik dan Demokrat. Nggak ada itu takmir masjid kemudian ngurus-ngurus urusan pencalonan presiden di sana atau gereja misalkan. Jadi itu modern. Jadi Muhammadiyah sudah mengambil langkah modern. Dan memang nggak apa-apa itu ijtihad politik kok. Nah, karena itu dengan kita ini letakkan Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan kemasyarakat, tetap berpolitik kebangsaan, tapi dengan cara Muhammadiyah. Yang kedua, urusan partai politik, urusan politik lewat partai politik. Nah, sekarang Muhammadiyah memang sudah memutuskan tidak membuat partai politik. Di mana saja perjuangan kader Muhammadiyah itu bisa dilakukan lewat partai politik yang sejalan, tentu saja. Kenapa harus ada hita? Ya, karena dulu tidak ada hita. Nah, ketika tidak ada hita, apa? Semua orang boleh melakukan apa saja. Setelah ada hita, tidak. Nah, itu. Jadi dulu kan belum ada hita, masih boleh merangkap, masih boleh mimpin partai, masih boleh pimpinan Muhammadiyah, boleh kayak tokoh partai politik. Nah, setelah ada hita, tidak. Kita ini harus sebagai tokoh ormas. Lalu bagaimana mewujudkan fitah itu? Ya, di situ kan sudah ada caranya. Kemudian juga ada kebijakan PP Muhammadiyah. Ada penafsiran-penafsiran baru, nggak apa-apa, tetapi tidak keluar dari kita. Misalkan prinsip gini, Muhammadiyah itu keliru dulu, nyebut netral berpolitik. Tidak ada itu netral politik. Oke, netral berpolitik itu maksudnya Muhammadiyah menjaga jarak dari pergumulan politik kekuasaan yang dilakukan oleh partai politik. Sampai di sini harus netral. Wah, menyangkut orang itu tidak bisa netral. Iya, tetapi kita memberi kebebasan setiap orang untuk melakukan pilihan politik sesuai dengan keyakinannya. Kalau suatu saat ada situasi darurat, tentu PP Muhammadiyah bisa saja mengarahkan, misalkan ketika keadaan darurat. Tapi kalau situasinya biasa-biasa, itu urusan pilihan politik, Muhammadiyah dan PP Muhammadiyah tidak akan mengeluarkan kebijakan khusus. Maka seperti tadi disampaikan Mas Mariman, setiap pemilu sebenarnya bukan hanya seperti sekarang ini. Itu pilihan politik itu membelah. Hanya belahnya ada belah 2, belah 3, belah 4 kan gitu. Nah, ketika belah 2 itu memang kenceng kan gitu loh. Nah, ketika kenceng, kenapa kenceng? Karena yang namanya pilihan politik itu kan itu sudah melebihi bahkan bisa melebihi pilihan agama. Apalagi kalau sudah bercampur dengan agama, itu makin kental. Nah, di saat seperti itu
Kan tidak mungkin juga PP kemudian mengarahkan ke satu pihak. Dan itu sudah benar. Bahkan boleh orang itu tidak memihak, memihak. Boleh, tapi kalau pimpinan hati-hati. Misalkan biarpun saya misalkan ada pilihan politik tertentu, tahu-tahu saya umumkan di publik, ini pilihan politik saya pribadi. Biarpun pribadi kan nggak lepas nanti saya sebagai ketua umum, maka saya harus diam. Biarpun banyak yang memancing untuk berpendapat, tidak. Bahkan memilih siapapun itu harus rahasia pribadi kita. Itu pimpinan. Karena sekali pimpinan membuka rongga, itu nanti yang lain ikut. Kalau sudah tidak pimpinan mau bicara dan melakukan politik apapun, insya Allah mudah. Pak Yatman misalkan, sekarang ketua PWM, nggak gampang ketika melakukan pilihan. Tapi nanti kalau sudah tidak jadi pimpinan wilayah, beliau bisa bicara apa saja. Tapi kan pada umumnya orang Muhammadiyah arif. Biarpun sudah tidak, tahu mana urusan organisasi Muhammadiyah dan mana urusan pribadinya. Biarpun misalkan dia sudah di partai politik, para pimpinan Muhammadiyah itu paham kok, bijaksana. Tidak akan bawa-bawa Muhammadiyah atau menyeret urusan Muhammadiyah menjadi urusan partainya. Atau kalau dia punya organisasi lain, dia tidak akan membawa urusan Muhammadiyah pada urusan organisasinya. Jadi itu kearifan kita di dalam berorganisasi. Kemudian juga perlu pemahaman memang dari anggota kita agar kita ini dipahami. Kami juga tidak menutup pemahaman terhadap mereka yang aktif di partai atau menjadi tim sukses. Mesti kan ada ikhtiar untuk menarik orang Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah ke partai politik atau pilihan politik. Itu wajar. Tetapi ingat bahwa organisasi ini ada koridornya, ada pagarnya. Nah, tahanlah. Nah, yang diperlukan tentu nanti kader-kader politik Muhammadiyah itu kita dorong di partai politik untuk sungguh-sungguh dia sukses di sana. Dan kalau sudah sukses itu tentu nanti akan menjadi orang-orang pilihan di partainya. Maka saya sering anjurkan biarpun kita punya boleh kok aktif di partai politik, tapi nanti ada ketentuan larangan rangkap jabatan. Wah, dengan larangan rangkap jabatan itu Muhammadiyah nanti menjadi kaku, menjadi naif, menjadi enggak lah. Organisasi itu perlu koridor. Coba bayangkan kalau nggak ada larangan. Saya ketua umum PP Muhammadiyah, tahu-tahu bikin partai politik baru. Saya merangkap jadi ngurus partai politik, ngurus Muhammadiyah. Nanti ketika saya jadi ketua umum partai, itu kan akan berhadapan-hadapan dengan partai lain. Nanti akan berhadapan dengan rejim yang berbeda dari partai itu. Apa jadinya Muhammadiyah? Jadi di pucuk-pucuk pimpinan harus ada larangan rangkap jabatan. Bagaimana dengan kader-kader tertentu kan ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Bagi yang tidak dibolehkan, ambil hikmahnya apa? Agar sungguh-sungguh di partai politik. Jangan merasa disebratke, jangan merasa dibuang. Kan pandangan orang Muhammadiyah suka kayak gitu. Wah, saya sudah tidak diakui lagi di Muhammadiyah. Enggak, justru karena dia harus di partai, dia bekerja sungguh-sungguh di situ. Toh, di partai pun ladang untuk ibadah dan membangun bangsa negara untuk baldatun thayyibatun warahmatullahi. Ya, jadi kalau alam pikirannya bagus, terbuka, komprehensif, itu insya Allah semuanya leluasa. Yang sering jadi masalah itu kan di partai setengah-setengah, di Muhammadiyah setengah-setengah. Di partai gagal, kembali lagi ke Muhammadiyah. Setelah Muhammadiyah masih tergoda lagi, nanti kembali lagi ke partai. Nah, itu bukan komitmen yang bagus. Juga kader profesional penting. Bapak Ibu sekalian, kita ini ke depan memerlukan mereka yang teknokrat, memerlukan tenaga profesional di bidangnya, termasuk mereka yang masuk ke dunia IT bisnis
Wah, ini luar biasa. Pernah nggak bayangkan dulu seorang Mukti Ali jadi Menteri Agama, seorang Tarmizi Tahir jadi Menteri Agama, seorang Munawir Sazali jadi Menteri Agama. Padahal sebelumnya tidak dikenal itu orang Muhammadiyah. Ternyata mereka anak-anak kandung Muhammadiyah dari keluarga Muhammadiyah, terdidik di Muhammadiyah, jadi kaum profesional, akhirnya dipilih. Nah, kita harus dorong ke situ. Yang penting dalam politik jangan ingin instan. Juga dalam Muhammadiyah, ngurus Muhammadiyah kan juga tidak boleh instan. Nah, yang terakhir, kesungguhan kita ngurus Muhammadiyah itu sama pentingnya juga dengan urusan politik. Tadi saya sudah adil. Politik perjuangkan lewat partai politik, urusan politik kebangsaan Muhammadiyah berperan, tapi dengan cara kepribadian. Jangan dengan cara jalanan. Dengan cara jalanan itu misalkan kalau dia yang dulu suka demo, ya ini kan amar ma'ruf nahi munkar, ayo Muhammadiyah demo. Itu bukan cara dan langgamnya Muhammadiyah. Atau mungkin gayanya LSM kan biasalah. Ya udah kita hormati gaya LSM kecil atau LSM yang memang tidak punya jaringan organisasi seperti kita. Kita kan beda, harus mempertimbangkan banyak hal. Ini soal cara saja. Cara Muhammadiyah ya cara yang selama ini kita lakukan. Wah, kalau nanti ngurus-ngurus urusan kecurangan dalam pemilu, sebenarnya itu bukan lagi urusan Muhammadiyah, ini urusan partai politik dan tim pendukung. Kita himbauan moral. Nah, tapi kalau Muhammadiyah ikut ngusung rame-rame, misalkan saya malah terus ngajak berbagai rombongan jalan kaki dari Menteng Raya sampai mana KPU untuk ngurus kecurangan, nanti bisa-bisa dimanfaatkan oleh yang bersengketa dalam urusan politik. Nah, di situ keseksamaan kita. Nah, jadi ini urusan-urusan yang teknis seperti ini tentu juga kecerdikan, kecermatan, dan lain sebagainya. Nah, ngurus Muhammadiyah yang lebih besar ini sama pentingnya, amal usaha. Jangan pernah menyepelekan amal usaha. Oh, ya, dan tahu banget usaha kan kita semua. Kita tahu kan di Kalti itu daerah terjauh itu di pasir untuk ngurus kan jatuh bangun, dan amal usaha ini kalau kita sukses pendidikan, sukses di kesehatan, di ekonomi, Muhammadiyah ini udah negara dalam negara, itu satu kekuatan dasar buat kita. Wah, besar, tapi ya kadang orang ini kan selalu ingin heroik, tapi siapa bilang Muhammadiyah ini dengan kekuatan besar ini kan juga, dan kita kalau sudah tegak berprinsip, tapi jangan mengikuti orang lain. Kita harus kepentingan bersama. Muhammadiyah ini, Aisyah ini semuanya menjadi besar. Kemarin coba viral itu, perguruan tinggi dia sudah menyumbang 78 miliar untuk hadapi COVID. Ini sampai di masyarakat umum itu kembang itu. Itu baru PTM, belum dihitung nanti rumah sakit dan MCCC-nya. Ini kan sampai sudah biasa. Nah, peran Muhammad merupakan kekuatan yang dasar. Tinggal ke depan masjid, musola, jamaah itu besar. Ada asum, dia itu udah hebat dalam kualitas tapi kurang. Sekarang perbanyak pembinaan anggota, perbanyak, tapi dakwahnya harus diperbanyak. Karena apa? Anggota itu kalau kita dakwah publiknya baik dan merangkul. Dan
kita. Jadi dakwah itu juga tidak kalah pentingnya. Muhammadiyah ini sudah merupakan kekuatan besar, nanti kan menjadi yadul akulia, yadul ulia di atas. Nanti 50 tahun ke depan setelah generasi tidak ada, baru kelihatan suatu saat Muhammadiyah menjadi besar lagi melebihi dari yang sekarang. Dan itu semua arruju ilal Quran wa sunnah, ad-da'wah ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan bagian dari tajdid dan juga bagian dari bertauhid, beribadah, berakhlak, dan ya gitu. Nasrumin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 45 sedikit beliau menyampaikan terkait dengan jawab 5 pertanyaan penting tadi, dan saya rasa ini saatnya kita untuk mendengarkan, mungkin juga melaporkan beberapa yang telah dilakukan oleh teman-teman di daerah. Tapi forum seperti ini untuk bisa bertanya tentang soal-soal yang terkait dengan bagaimana cara aktualisasi dia dalam dinamika persyarikatan ya di tanah air kita. Silakan kita mulai. Ustadz Yatman tadi agak mau menyampaikan beberapa. Yatman, Ustadz Yatman, Ustadz Yatman. Oke. Atau silakan teman-teman yang lain ya, ada waktu sekitar 30 menit. Silakan. Bisa menggunakan raise hand. Angkat tangan. Oke, teman-teman, tidak lagi. Juga saya ngomong nggak dengar. Oke, baik. Sedikit saya akan untuk mengisi sambil menunggu teman-teman, dan saya rasa soal fitrah Muhammadiyah sudah sangat jelas dalam hal politik. Ada 2 urusan yang soal-soal yang umum jelas, kita perlu banyak pendekatan, komunikasi dengan beberapa pihak, bahkan semua pihak, dan dalam hal umum ini penting sekali bagi Muhammadiyah. Tapi soal yang terkait dengan politik ini sudah final, bahwa urusan politik adalah urusan partai politik, yang dia tidak akan turut campur soal itu, karena memang soal itu clear, ini belajar dari pengalaman sejarah ketika itu. Dan saya rasa, tetapi gini, yang menarik dari pandangan beliau tentang sekalipun pandangan tentang partai politik tentang itu sangat jelas, tetapi Muhammadiyah saya rasa sangat fair bahwa kader politik di Muhammadiyah perlu didorong untuk sukses, tetapi jangan setengah-setengah. Pertanyaan kami, jangan setengah-setengah. Jadi dan beliau sampaikan tadi, misalkan kalau kemudian gagal di partai politik, jangan, teruskan semangat untuk di sana. Sekarang sama penting kalau sukses di sana, ya silakan. Ini akan menjadi poin penting. Rekan-rekan sekalian yang ingin menyampaikan, ada Pak Darlis atau silakan Pak Darlis, Mas Darlis, silakan. Silakan Mas. Silakan. Poin yang kedua, saya rasa yang menarik yang beliau sampaikan tadi adalah perlu kehati-hatian kita dalam belajar dengan ideologi apapun, ya, karena memang beliau sebutkan tadi misalkan tentang ideologi sekuler, kemudian ideologi masuk komunis dan sebagainya. Dan kalau belajar politik tentang konsep politik di era-era sebelumnya, saya rasa
beliau punya pandangan yang sangat menarik bahwa pandangan kita terhadap ideologi sudah final karena konsep yang Muhammadiyah konsep yang sudah paripurna, dan kita tentu memahami bahkan di dalam prinsip yang paling penting di prinsip 5 di matan keyakinan juga sudah jelas, dan ini terkait langsung dengan konsep yang menjadi perdebatan itu, dan bahkan pemahaman Muhammadiyah tentang dinamika yang berkembang, tentang konteks berbagai persoalan yang hari ini hadir juga. Konsep Muhammadiyah sangat komprehensif, jadi tetap menggunakan prinsip ar-ruju' ila Al-Quran dan was-sunnah, dan pendekatan yang digunakan pun juga sangat komprehensif, tidak hanya pada konsep pemahaman tentang teks, yaitu konsep bayani, tetapi juga burhani, pandangan-pandangan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ini juga dirujuk, paradigma juga dirujuk dan sebagainya, tapi juga pada hal-hal yang menyangkut sisi kemanusiaan, muamalah nabiyah, ini juga dijadikan sebagai pedoman. Saya rasa tinggal soalnya, kata beliau, adalah bahwa komitmen kita dalam berorganisasi yang mestinya kita dan harus sangat kuat, sehingga memahami perbedaan yang ada mestinya clear, karena kita berada pada Muhammadiyah, kita tidak berada pada organisasi lain, sehingga kader-kader yang ada di dalamnya mestinya soal-soal seperti ini. Ya, terima kasih Pak Haidar. Mungkin ada tambahan dari Pak Haidar sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman di daerah. Silakan Bapak, mungkin ada catatan lain. Pak Dadul Fakulmi. Ya, gini. Sudah ada belum? Pak Dalis. Silakan Pak Dalis. Mas Dalis, silakan. Mas Dalis, silakan. Belum nyambung apa ya? Mas Dalis, diaktifkan Mas Dalis? Sudah, silakan Mas. Pak Dalis, silakan. Mungkin suaranya. Halo Pak Dalis. Baik, lanjut. Ayahanda, silakan. Atau ketua PWM, Pak Yatman. Nyambung dulu lah Pak Yatman, biar Mas Mariman. Mas Mariman. Silakan, Ayahanda. Monggo Pak Yatman. Ya, terima kasih Bapak Haidar. Saya hadir Sudah dibuka. Suara tidak keluar. Silakan. Mohon maaf Pak Haidar, ini ada beberapa gangguan teknis Pak. Jadi memang teman-teman sekalian ternyata rupanya tidak bisa bertanya karena mohon maaf Pak Haidar. Ya, kalau saya nyambung nggak nih? Betul, nyambung. Ya. Beberapa teman kesulitan untuk mengakses suara sehingga tidak bisa menyampaikan itu karena mood moodnya dari sana. Iya. Saya minta mohon teknisi untuk menghidupkan
unmute. Siap Mas, silakan. Kayaknya tadi Pak Yasman tidak bisa nyambung, Mas. Ya. Kita coba ya, Anda. Saya minta dibuka mic-nya. Oke. Silakan, teman-teman sekalian. Mas BWM masih mute, Mas. Dibuka aja, Mas. Ya. Silakan Anda barangkali bisa langsung menyampaikan beberapa poin penting yang barangkali masih tersisa. Silakan Anda. Kalau saya lebih menyarankan terutama ke yang muda-muda, ya. Yang muda-muda itu termasuk yang putri-putrinya yang di NH dan di Mawati, di samping tentu monggo yang sudah senior, bagaimana meningkatkan daya baca untuk memahami berbagai macam marozi atau rujukan-rujukan pemikiran, baik dalam hal keislaman, tentang ideologi, maupun juga tentang situasi-situasi kekinian yang menyangkut kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan juga di tingkat global. Nah, pemahaman dan pembacaan yang komprehensif ini menjadi penting. Supaya apa? Supaya kader kita itu ketika ada isu baru atau sebenarnya isu lama tapi karena belum tahu terkesan isu baru, atau kalau ada hal yang kelihatan kontroversial itu tidak gampang-gampang bingung atau malah ikut-ikutan gitu ya. Katanya kan ciri orang Muhammadiyah itu dulu disebut sebagai orang yang pandai, tidak taklid gitu kan. Karena itu perlu ada pemahaman yang luas mengenai referensi-referensi yang bisa jadi rujukan. Saya beberapa contoh. Ketika isu jihad berkembang misalkan ya, coba baca apa yang ada di Muhammadiyah. Kemudian ada itu buku atau kitab tentang Al-Jihad karya yang terakhir dari ulama yang sekarang di Qatar itu, Qaradawi, Yusuf Qaradawi. Bahkan kayaknya udah diterjemahkan oleh Mizan. Gini loh, tentang jihad. Nah, baca itu misalkan untuk referensi penguat dan memperkaya wawasan. Sehingga dari bacaan itu tidak sempit di dalam memahami jihad. Kalau di Muhammadiyah kan udah jelas, jihad itu badlul zuhdi, mengeluarkan segala kemampuan. Nah, sehingga nanti tidak ikut-ikutan menggunakan kata-kata jihad dengan cara yang asal akibatnya apa? Ketika ada orang misalkan baru datang terus ceramah di tempat kita, ngompori kader kita, akhirnya ikut-ikutan jihad yang salah arah, masuk ke terorisme macam-macam. Juga kalau ingin membaca soal-soal terorisme supaya juga tidak asal setuju dan tidak asal nolak, ya bacalah buku-buku dan realitas yang berkembang di masyarakat. Jangan hanya dari satu pendapat, biarpun pendapat dari saya misalkan. Kalau sudah nyangkut keilmuan, nanti perbandingkan dengan pendapat lain misalkan. Jadi atau orang mengaku ahli tentang terorisme, hanya kita ikuti dia. Kita baca referensi lain sehingga dalam memahami realitas itu juga bayani, burhani, dan irfaninya kena gitu. Jadi bayani, burhani, irfani membaca realitas politik. Ya, kehidupan kan nggak sederhana loh Mas. Kalau kita belajar ilmu politik di awal itu, di semester awal kan, apa sih politik itu? Satu, politik menyangkut pengoperasian negara, how to manage state, bagaimana negara diatur. Yang kedua, politik itu menyangkut tentang power struggle, perjuangan kekuasaan.
yang dalam teori Laxwell disebut who gets what, when and how, siapa, apa, kapan, dan bagaimana caranya. Ini yang urusan parpol itu. Nah, yang ketiga, politik itu menjadi public policy, bagaimana kebijakan publik diputuskan. Kemudian politik itu juga bagaimana mengambil keputusan, jadi pemimpin mengambil keputusan. Dan terakhir, politik itu menyangkut public good, menyangkut kebajikan orang banyak. Jadi luas sekali yang menyangkut aspek politik itu. Nah, maka nanti perbandingkan, misalkan baca itu Hitah dan Pasa dari poin 1 sampai poin 9. Tapi gimana kader kita nggak baca, akibatnya apa? Yang dipakai kacamata sendiri, atau pas ketemu orang atau penceramah baru yang kelihatannya hebat, tahu-tahu itu yang dipakai. Wah, Pak Muhammadiyah ini itu parsial gerakannya misalkan. Nah, itu kan pernah satu fase kan kita ikut-ikutan orang, Muhammadiyah ini kan tidak Islami, memisahkan dakwah dan politik. Akibatnya apa? Ikut-ikutan partai dakwah karena itu Islami. Tahu-tahu setelah ikut partai dakwah itu dibolak-balik, itu dimanapun berada gitu, ya, itu satu-satu masa ya. Ya tetap juga urusannya politik misalkan. Jadi banyak hal ya harus kita pelajari. Jadi kan dan ini guyonan ya. Katanya sama dalam politik itu orang Muhammadiyah ini kayak naik sepeda motor, Mas. Jadi naik sepeda motor itu kalau orang lain itu mau belok itu set gitu tanpa ngasih rating atau lampu. Tapi orang Muhammadiyah si lampu tangannya masih menggapai-gapai gitu. Dan untuk belok pun juga nggak jelas gitu kan. Jadi karena apa? Dia terlalu melihat politik kacamata kuda gitu kan. Nah, juga dalam melihat kehidupan ya dia misalkan konsep tauhid. Kalau baca ya. Kalau jenengan dan kader-kader kita baca konsep tauhid itu jangan hanya baca Muhammad bin Abdul Wahab tentang Risalatul Tauhid misalkan. Yang itu bersih beberapa poin. Bacalah kitab imannya Taimiyah misalkan. Baca juga kitab Tauhidnya Muhammad Abduh. Itu luar biasa. Nah, orang Muhammadiyah mungkin juga bahkan tidak baca kitabnya, ikut-ikutan dari orang, lalu puritanisasi. Lalu lahirlah konsep anti TBC tetapi dengan kacamata yang terbatas. Sebenarnya itu kan berbeda dengan perspektif Kiai Dahlan di dalam menjelaskan iman, tauhid dan sebagainya. Karena apa? Karena Ahmad Dahlan membaca kitabul imannya Ibnu Taimiyah, membaca Risalatul Tauhidnya Abduh misalkan. Sementara kita ini kan karena malas membaca, cuman dengar dari penceramah kita, mungkin dulu waktu Baitul Arqam juga ya ilmunya terbatas, itu yang dipakai. Nah, karena itu kader-kader baru ini itu kan harus referensinya kuat. Hingga nanti bisa melihat persoalan itu dengan kacamata yang multi perspektif, dengan banyak perspektif. Ayahanda, ini ada beberapa pertanyaan Ayahanda yang karena mereka tidak bisa langsung Ayahanda. Ini ada 2 pertanyaan dari kader kita, kader muda kita. Yang pertama dari Pak Agus Suwarto Edi, Sekretaris Majelis Tabligh YBM Kalimantan Timur. Muhammadiyah terkenal dengan jihad konstitusi dan beberapa kali judicial review di MK dan menang. Tapi dalam hal ini implementasi di lapangan oleh pemerintah setengah hati sehingga kondisi kebangsaan dewasa ini belum begitu menggembirakan. Bagaimana pendapat Ayahanda? Silakan. Fase perjuangan Muhammadiyah itu berwarna, ya. Setiap masa, setiap periode itu penuh warna. Jadi jihad konstitusi itu hanya bagian dari perjalanan Muhammadiyah ketika ada undang-undang yang memang bertentangan secara nyata dengan prinsip-prinsip kita berbangsa dan bernegara. Nah, maka itu keputusan kolektif waktu itu. Nah, nyata setelah ada 1-2 kasus kita menang secara
hukum, tetapi implementasinya itu kan menyangkut urusan di eksekutif maupun di legislatif, bahkan juga mungkin ada dimensi lain. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata institusi ini itu ya, konsumsi dari hulu. Jadi sebelum jadi undang-undang itu kita mencoba mencegah atau mencegat agar tidak terjadi. Nah, tapi bisa juga karena itu kan urusan konstitusi itu urusan kalau undang-undang kan di DPR dan pemerintah. Nah, ini wilayahnya wilayah pemerintah daerah. Tugas kita itu memberi masukan, kemudian ya memang kalau ada hal yang sangat penting itu judicial review itu juga nggak apa-apa, tapi dua hal harus terpenuhi. Judicial review itu satu memang hal-hal yang sangat mendasar dan penting yang itu menjadi kepentingan publik. Yang kedua, diputuskan secara organisasi, jangan orang per orang. PP itu biasanya kalau ingin memutuskan sesuatu menggelar perkara lewat pleno. Kalau nanti ada mungkin lewat mengundang pimpinan-pimpinan wilayah. Jadi asal kita melakukan judicial review. Jadi judicial review jangan jadi kesenangan yang akhirnya itu tidak efektif. Yang ketiga ada faktor relasional yang ini memang menyangkut kehidupan politik kita. Kehidupan politik kita ini kan masih mencari konsolidasi yang pas gitu setelah reformasi. Nah, kita jangan hanya melihat dari akarnya, dari lihat di hulu. Misalnya gini, sekarang isunya kan di mana liberalisasi ekonomi misalnya. Pialang yang sangat berpengaruh. Iya, itu setiap fase sebenarnya. Kalau kita baca teorinya Winters itu ya, bahwa mereka yang punya kekuatan ekonomi, dia akan punya pengaruh pada politik. Di zaman Orde Baru kita lihat, Orde Lama juga sama sebenarnya. Nah, setelah reformasi ini kan kerannya makin terbuka, hingga kemudian pialang-pialang dan yang punya pengaruh ekonomi itu akhirnya bersenyawa dengan kekuatan-kekuatan politik yang liberal juga. Sekarang misalkan otonomi khusus, itu kan luar biasa punya kebebasan. Cuman posisinya aja yang sering berbeda itu. Teman-teman di daerah kalau sudah menterinya daerah kan itu jadi kebanggaan daerah juga. Tapi ingat konsep negara kesatuannya sekarang sudah terkoreksi juga. Pernahkah kita berpikir bahwa semua perubahan itu akibat dari amandemen UUD 45? Coba yang ahli nanti buka tuh pasal 33. Itu sudah mengalami perubahan sampai Pak Mubiarto mengundurkan diri. Nah, kita sering melihat di hilirnya saja menyalahkan keadaan sekarang tanpa melihat bahwa proses konstitusi ini sudah mengalami proses liberalisasi sejak awal. Nah, jadi banyak hal. Nah, kita terus tidak boleh kehilangan harapan. Muhammadiyah tetap berperan, termasuk dalam mengkoreksi berbagai macam konstitusi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara. Kita laksanakan. Mana yang kita lempar itu usahanya lewat partai politik, lewat kader politik kita. Mana yang lewat kekuatan lain. Tapi jangan semuanya diambil oleh Muhammadiyah. Karena bisa mengambil itu juga tidak kalah pentingnya. Ada sisi banyak yang masih kita harus terus bangun negara ini yang juga memerlukan peran Muhammadiyah. Jadi tetap kondisi kebangsaan kita ini juga masih banyak kekurangan dan problem. Saya tidak membayangkan mungkin stabil konsolidasi politik itu sampai 30 tahun setelah reformasi, dan itu tugas bersama. Kalau ada yang ambil jalan strategi dan taktik lewat perjuangan politik, bagus. Misalkan kalau ada tokoh-tokoh politik yang, wah ini cara lain, kecuali jalan lewat partai dan kekuasaan pemerintahan, bagus.
kita juga dorong, gitu. Tapi jangan kemudian semuanya narik-narik Muhammadiyah terlalu jauh untuk berperan di luar peran dan misi Muhammadiyah. Itu aja. Kita berbagi tugas lah itu. Mana yang Muhammadiyah untuk jihad konstitusi itu, mana itu peran partai, mana peran kelompok kepentingan lain, dan lain sebagainya. Saya pikir dengan kerjasama seperti itu kita membangun bangsa dan negara yang memang masih banyak hal-hal yang kekurangan. Yang dalam buku kita kan dinyatakan yang waktu Tanwir di situ bahwa kebangsaan kenegaraan kita itu masih mengalami deviasi dan juga mengalami semacam penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar. Tapi itu tadi dimulai dari pembukaan dari amandemen UUD 45 kita. Nah, apakah nanti mau amandemen lagi? Yaitu urusan kita ke depan. Baik, Ayanda, ini ada pertanyaan lain dari sorry, mohon maaf yang lain di mute. Ini sebentar Mas Amir, satu lagi Mas Amir, ini Hermina dari PWA Kalimantan Timur. Kita kenal Muhammadiyah banyak berkembang di kalangan masyarakat menengah ke atas, tapi kita masih kesulitan para masyarakat di level bawah. Selain dakwah sosial dalam bentuk pemberian santunan, kira-kira dakwah apa lagi yang harus dilakukan? Silakan Ayanda. Baik, kalau merasa kurang eksis di masyarakat menengah ke bawah, maka berarti kita harus memperbaharui cara dakwah kita agar kena di alam pikiran masyarakat bawah. Apa sih artinya? Pola, metode, materi, dakwah, tablik, dan gerakan kita itu ya jangan elitis, harus sesuai dengan alam pikiran masyarakat. Ini soal thoriqah aja, soal cara. Itu kan atau thoriqah ahammu minal maddah, kan gitu. Cara itu lebih penting ketimbang materi. Nah, kalau kita sudah merasa sukses di kelas menengah ke atas, mau menggerak ke bawah, alam pikiran kita harus satu lebih kultural. Masyarakat bawah itu kan kultural pendekatannya. Ya tetap prinsipnya bil hikmah, mau tilasana wajadilhum billati hasanah, tapi pendekatannya kultural, mencair gitu ya. Nggak bisa yang seperti orang yang bisa menerjemahkan alam pikiran Mas Mariman untuk dakwah di masyarakat bawah. Yang kedua, masyarakat bawah itu kan istilahnya itu punya konsep dalam teori sosiologi itu disebut dengan observabilitas. Jadi juga objektivitas. Mereka akan menerima sesuatu yang sudah nyata. Nah, Muhammadiyah harus gerak pada hal yang nyata. Gerak dakwah kemasyarakatan. Misalkan majelis pemberdayaan masyarakat, MPM, Lazismu, dan seterusnya. Kalau terus bergerak di masyarakat bawah, itu nanti lama-kelamaan mereka akan diterima. Karena Oh, dulu sangkaan kami Muhammadiyah ini gini, ternyata enggak ya. Nah, gitu. Nah, yang terakhir, ya urus jamaah, urus komunitas, urus masjid dan musola secara baik. Nah, kemarin kan sudah ada keputusan dakwah komunitas. Tapi jangan teori terus. Kalau teori terus ya nanti enggak jalan-jalan, praktekkan aja dakwah yang memang kena di masyarakat. Yang penting prinsip dakwahnya dipakai. Jangan menjauhi orang. Jangan-jangan begini loh Mas.
merasa sudah sukses di elit ke atas, gagal di bawah. Jangan-jangan sekarang elit ke atas pun juga kita kehilangan pasaran. Kenapa? Karena gerak dan dangka sebagian kita galak-galak, tidak suka pada orang kaya. Akhirnya orang kaya menjauhi kita. Selalu curiga kalau orang kaya itu mesti tidak halal. Tidak suka pada orang sukses, dihantam terus orang sukses itu, mesti dia sukses dengan cara korup, gitu kan? Tidak dengan orang yang berprestasi, wah itu tadi dia berprestasi. Kalau cara dakwah dan pendekatan kita memusuhi setiap orang, ke atas tidak kuat, ke bawah tidak membumi, gitu Mas. Terus ini 4 yang mendaftar sebetulnya, catatan saya. Pertama, Samir mau tanya dong. Oke, Mas Amir. Tadi sebelumnya sudah ada yang dari Medan. Ini dari Mas Taufik dari Medan. Mas Mariman, itu Pak Ketua mau bicara itu. Oke. Iya. Silakan. Nanti bisa ditutup loh acaranya. Ketua mau bicara loh. Ya, Romo. Iya, baik. Dengar Pak Mariman, dengar suara saya? Monggo. Ya, sambun Pak, sambun. Ya. Pak Haidar, waktu Tanwir di Bengkulu, saya kan pernah mengusulkan waktu itu agar ketua PWM yang diberhentikan karena maju sebagai calon anggota DPD itu ditinjau kembali. Waktu itu dipimpin Pak Adiranto Tohari sama Pak Busromo Kodrat, selalu Bapak belakangan hadir. Saya ingat jawaban Bapak, coba baca kembali kepribadian Muhammadiyah. Saya agak tersentak dengan jawaban itu. Ternyata dokumen yang sepenting itu saya tidak cermat membacanya. Jadi saya mengakui keliru, mengusulkan itu mungkin karena saya membela ketua PBM waktu itu begitu. Ternyata di tempat lain juga seperti itu. Jadi terkait dengan apa yang juga Bapak sampaikan tadi, memang kami menyadari bahwa supaya konsentrasi di tempat masing-masing dengan tidak saling mengganggu, sehingga masing-masing bisa berjalan dengan baik tanpa mengurangi hubungan harmonisasi di antara kita. Saya kira itu Pak, jadi tambahan sedikit untuk memperjelas juga pada teman-teman, siapa tahu untuk yang akan datang akan terjadi juga seperti itu, karena banyak juga yang keberatan waktu itu pemberhentian itu. Nah itu Pak, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya kan, karena ini penting Mas Mariman, saya ingin berbagi pandangan ya. Jadi ke depan itu mungkin skenarionya begini. Pertama, kita yang ingin menekuni persyarikatan ini terus lurus gitu, ketika jadi pimpinan persyarikatan dan diberi amanah, ya kita pegang itu sampai 1 periode. Nah, itu bagus. Dan itu komitmen semuanya. Sehingga nanti sama-sama enaknya. Nah, yang kedua, kalau karena ketokohan kita ini dipandang sangat penting, lalu juga ada tokoh lain yang memang bisa meneruskan mimpin Muhammadiyah, dan harus bisa, pasti bisanya gitu. Lalu pada saat yang sama istilahnya itu, kalau tidak ke situ, lalu nanti peluang untuk mimpin bangsa hilang misalkan, dan itu darurat, itu nggak apa-apa diikhlaskan. Tapi itu tadi, sama-sama ikhlasnya, kita tidak perlu lagi berpikir nanti saya kembali enggak ya, nah gitu loh. Jadi tapi dengan kepercayaan nanti siapapun yang di samping saya, di belakang saya itu bisa gitu. Tapi juga harus secara taktis dihitung.
ketika Pak Yatman sekarang jadi ketua, tahu-tahu dicalonkan besok misalkan jadi gubernur, biarpun kelihatan populer, tapi dari hitung-hitungan hasil survei macam-macam belum bisa nyampe. Nah, itu juga harus jadi masukan berharga. Wah, peluangnya kayaknya tipis. Nah, kalau peluangnya tipis, jangan. Biarpun waktu itu sudah kelihatan populer. Nah, jadi saya pikir enak gitu kan nanti. Nah, yang ketiga senarionya, memang dari sekarang kita harus nyiapkan orang. Nyiapkan orang yang profesional, yang di parpol juga kita elus-elus gitu, kita dorong supaya nanti juga dia populer. Nah, kekurangan kita itu melahirkan tokoh-tokoh baru untuk kita dorong. Jadi harus ada kultur saling menokohkan, harus ada kultur saling menokohkan. Tapi jangan instan. Nah, gitu jangan. Jadi apa yang disampaikan Pak Yatman udah betul itu. Dan insya Allah kalau seperti itu enak. Nah, senario yang pertama itu harus dipahami juga begini tadi. Mimpin Muhammadiyah itu satu kehormatan dalam arti nilai moral dan makna yang tinggi. Yang kadang ya saya, Pak Yatman, dan pimpinan wilayah semua kan merasa berat. Intinya itu sebenarnya kalau mengukur kemampuan kita ini terlalu berani megang amanat. Tapi kan ini amanat persyarikatan yang tokoh-tokoh kita ngajarkan jangan cari jabatan di Muhammadiyah, di Aisyah, tapi kalau diberi amanah itu jangan kita tolak. Nah, itu mulia itu. Dan kalau kita berperan mimpin Muhammadiyah dengan bagus, dengan elok, integritas bagus, saya pikir itu apa ya? Itu bentuk amal jariah kita dan Muhammadiyah untuk bangsa dan negara. Memang saya paham ketimpangan kita sekarang di soal politik. Tapi yang lain-lain juga sama sebenarnya sedang belajar kan. Jangan kira loh tetangga kita yang dibilang sukses di politik itu juga kan sekarang juga kelihatan juga sudah mulai turun juga pamornya. Jadi politik itu, Wong Pak Amin Rais saja pernah bilang politik itu up and down katanya. Itu naik turun fluktuasinya tinggi. Karena itu maka kita harus bisa istilahnya itu ini dengan penuh kesesamaan, tetapi kita bisa merawat banyak hal dengan baik. Begitu. Informasi yang saya terima dari PP pagi ini, beliau Profesor Dr. Haidar Nasir hanya bisa sampai di terakhir di hari ini, jam ini, karena memang ada agenda lain yang juga sudah menunggu. Karena itu kepada teman-teman sekalian yang atau 5 orang yang sedang masuk dalam antrian bertanya, saya rasa esensi pertanyaannya telah terjawab mudah-mudahan dari beliau. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Haidar Nasir yang telah berkenan menyampaikan arahan, nasihat, dan tausiah. Ada hal-hal penting saya rasa yang bisa kita garis bawahi, tapi tadi saya juga sampaikan di sela-sela dalam diskusi, itu kami hanya bisa menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada ayahanda karena waktu jualah yang membuat kita harus berpisah. Tapi betul, saya rasa sampai di tempat ini. Dan bagi rekan-rekan sekalian yang masih menyimpan pertanyaan, insya Allah nanti kita akan coba collect, sehingga insya Allah nanti kami juga akan sampaikan kepada beliau agar beberapa pertanyaan yang belum dijawab dan belum disampaikan bisa kami sampaikan kepada beliau dan mudah-mudahan mendapat jawaban dari beliau. Saya rasa itu, dan mari kita akhiri pengajian Ramadan Muhammadiyah online ini kita dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ayanda. Ya. Pak Ketua, sehat selalu semuanya. Alhamdulillah. Ya. Mas, please, Mas. Ya. Masuk. The recording stopped.
Bapak-bapak, cukup sekian dan terima kasih. Kita sampai ketemu besok. Besok masih tetap akan dilanjutkan pengajian online PWN Kaltim dengan pemateri oleh Bapak Muhammad Haiban, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih, sampai jumpa di esok hari di pukul yang sama, jam 10 pagi sampai jam 11.30 dengan narasumber Bapak E. Haji Muhammad, Wakil Ketua Umum Majelis MUI Provinsi Kalimantan Timur. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.